Pendekar kamu ya. Udah jago nih guys. Tak terima adiknya sering dilakukan perundungan dan penganiayaan, pelaku Rifki Novansyah berusia 22 tahun, dan Muhammad Amin, berusia 22 tahun, nekat menikam korban Reza Irawan, berusia 21 tahun, warga Kelurahan Gedong Pakuan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, hingga tewas diringkus Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Rifki Novansyah mengaku telah dendam dan berniat membalas perbuatan korban kepada adiknya. Dendam dan niat itu selalu muncul ketika korban lewat depan rumahnya. Kedua pelaku ditangkap di rumahnya setelah menikam korban yang merupakan tetangga sendiri dengan senjata tajam hingga tewas pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan oleh warga dengan kondisi terkapar bersimbah darah di pinggir Jalan Imba Kusuma Ratu, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Meski sempat diberi pertolongan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong karena luka yang dialami korban cukup parah. Dari hasil autopsi terdapat 6 luka tikaman senjata tajam di tubuh korban, yakni di bagian dada sebelah kiri 2 kali dan 4 tusukan lainnya di bagian lengan kiri. Menurut pelaku, peristiwa penikaman itu berawal saat dirinya berpura-pura meminta bantuan korban karena ada masalah dengan orang lain. Kemudian kedua pelaku mengajak korban keluar dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di lokasi kejadian, korban diminta turun dan langsung dipiting oleh pelaku Muhammad Amin, sedangkan pelaku Rifki menikam korban dengan pisau berulang kali. Korban sempat kabur dari tikaman pelaku, hingga korban ditemukan oleh warga. Dalam kasus pembunuhan korban, polisi menyita barang bukti pakaian dan sandal korban, gagang pisau, dan sarung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra menjelaskan pelaku sengaja membawa pisau dari rumahnya untuk membunuh korban. Untuk proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku saat ini ditahan di Polresta Bandar Lampung. Lama, jadi si korban ini pernah memukul adik saya juga, Pak. Jadi di waktu itu adik saya dimasukkan ke dalam gerobaknya ditendang-tendang, sedangkan adik saya di dalam. Gitu. Adiknya umur berapa? Sama saya usianya terpaut 9 tahun, karena saya lahir tahun 2000, adik saya tahun 2009. Dan si korban lahir tahun 2003. Itu sudah berapa kali dilakuin sama korban? Sama korban 1 kali, tapi beberapa bulan sebelumnya dia pukul adik saya di belakang kepalanya ini. Dan benjol, adik saya nangis pulang ke rumah. Kayak gitu, karena Adik kita masih pelajar atau gimana? adik saya masih sekolah waktu itu. Masih sekolah. Iya, masih kecil, cowok. Masih ada ikatan keluarga ya sama kita ya? Korban ini? Kenal nggak kita? Kenal? Korban kenal, tetangga. Tetangga. ya? Iya. Korban tetangga. Yang jemputnya siapa ke rumah? Jemputnya itu nggak di rumah, jadi saya memang di depan rumah, karena rumah saya dan rumah korbannya berdekatan. Saya di depan rumah saya, ya nggak jauh dari rumah dia juga. Itu lagi nongkrong, lagi minum coklato sama gorengan itu. Nah, jadi lewatlah dia beberapa kali. Setelah beberapa kali itu barulah timbul rasa ingin membalaskan dendam itu, karena memang setiap melihat itu ya memang rasa itu selalu muncul seperti itu. Tapi Itu sudah sejak kapan itu korban ngelakuin penganiayaan sama adik itu? Kapan itu? sudah lama itu, dan saya juga waktu tepatnya saya sudah lupa. Yang pasti saya masih sekolah. Dari hasil pengembangan penyidikan yang kita lakukan, motifnya adalah dendam. Jadi terduga si korban ini pernah menghina, melakukan kekerasan kepada adik korban, sehingga korban tersangka merasa dendam kepada korban terhadap apa perlakuan yang dilakukan oleh almarhum kepada tersangka. Selanjutnya tersangka merencanakan perbuatan pidana ini dan memilih tempat secara random, karena pada waktu itu di jalan yang tempat TKP ini sepi, disitulah dia melakukan tindakan tersebut. Korban tersangka ini saling kenal berarti ya, Bang? Ya, memang saling kenal. Dari situlah kita mengetahui bahwa terduga pelakunya 2 orang ini. Ya. Adiknya ini kan 2 pelaku, Bang. Ya. Ini, Bang, untuk 2 pelaku ini peran-perannya, Bang, bisa dijelaskan, Bang? Masing-masing dari hasil penyidikan, yaitu pada saat 2 orang berangkat mengatakan bahwa dia ada masalah, minta bantuan kepada korban, akhirnya korban ikut bersama-sama berkendara bersama Rifki Novansyah dan Amin sampai di tempatnya di Jalan Raden Imba Kusuma. Korban disuruh turun dari sepeda motor oleh kedua pelaku, dan setelah langsung dipiting oleh pelaku M. Amin, kemudian pelaku Rifki langsung menusuk korban dengan sebilah tadi. Berkali-kali sempat ada perlawanan, dan akhirnya si korban karena kalah jumlah
ditikam sampai dia melarikan diri karena ketahuan oleh masyarakat. Terus si korban untuk diantar ke rumah sakit, terus meninggal di rumah sakit. Hasil otopsi korban ini mengalami luka berapa jumlah dan juga di mana saja? Ada 3 tusukan, ada di dada, ada di tangan, dan ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ya Pak ya. Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup.